Bab 1036-1040. Bab 1036, Peristiwa Masa Lalu. Mu Qingluan di samping mengangkat telinganya ketika dia mendengar kata-kata Feng Zunze. Dia juga sangat ingin tahu tentang latar belakang Xiaoyan. Meskipun Feng Zunze memiliki banyak teman, dia tidak tahu seorang teman yang akan sangat dia pedulikan setelah bertahun-tahun. Xiaoyan dengan erat mengepalkan tinjunya. Kilatan sengit samar-samar muncul di matanya. Sesaat kemudian dia menekan emosi yang berfluktuasi di dalam hatinya. Dia menghirup udara dalam-dalam saat dia perlahan berkata, Feng Tua juga harus menyadari masalah tentang guru saat itu, kan? Dia tidak bersama saya ketika sesuatu terjadi padanya. Pada saat saya menemukan sesuatu yang salah, Han Feng telah mengumumkan kepada publik bahwa orang tua itu telah menderita serangan balasan ketika dia memurnikan pil dan akhirnya menghancurkan diri sendiri. Saya secara alami tidak akan pernah percaya kata-kata seperti itu, dan saya menginterogasi Han Feng beberapa kali tentang ini. Namun, orang ini sangat licik, dan saya gagal mempelajari apapun melalui pertanyaan saya. Setelah ini berlanjut beberapa kali, dia juga menghilang dari wilayah dataran tengah. Hanya pada saat itu saya samar-samar merasakan hilangnya orang tua itu terkait dengannya. Namun, saya tidak dapat menemukan informasi tentang Han Feng setelah mencari di dataran tengah selama bertahun-tahun. Mata Feng Zunze menatap tajam ke arah Xiaoyan saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Xiaoyan menghela nafas pelan dan berbisik, guru memang dirugikan oleh Han Feng saat itu. Ledakan. Ekspresi Feng Zunze hampir seketika berubah menjadi gelap, dingin ketika kata-kata Xiaoyan terdengar. Niat membunuh yang padat melonjak keluar dari tubuhnya, menyebabkan suhu tempat ini turun secara signifikan. Bajingan ini, Yao Chen telah membesarkannya setelah dia ditinggalkan sebagai bayi dan telah mengajarinya semua yang dia tahu, namun dia berani mengkhianati gurunya. Apakah hati nuraninya benar-benar telah dimakan oleh seekor anjing? Saat itu, aku yang dulu seharusnya membunuh bajingan ini dengan tamparan. Kemarahan melonjak ke wajah Feng Zunze saat dia berteriak. Mu Qingluan meringkuk di lehernya ketika dia melihat Feng Zunze sangat marah. Feng Zunze biasanya ringan dan riang. Jarang sekali dia kehilangan dirinya dengan cara seperti itu. Yao Chen, mungkinkah dia teman baik hidup dan mati guru itu? Kepala paviliun-paviliun bintang jatuh yang tidak pernah menunjukkan dirinya, Yao Chen, Yao Zunze. Mu Qingluan menggumamkan nama ini di mulutnya sebelum dia sepertinya segera mengingat sesuatu. Matanya yang cantik tercengang saat dia melihat Xiaoyan dan tanpa sadar berteriak. Kepala paviliun. Xiaoyan terkejut saat mendengar ini. Dia tidak menyadari bahwa Yao Lao pernah menjadi kepala paviliun. Paviliun bintang jatuh didirikan oleh Yao Chen dan saya saat itu. Namun, dia tidak menyukai hal-hal ini dan tempat itu kurang lebih dikelola oleh saya. Meskipun dia telah hilang selama tahun-tahun ini, posisi kepala paviliun tetap ada karena saya tahu bahwa dengan kemampuan orang tua itu, dia tidak akan mati dengan mudah. Feng Zunze melambaikan tangannya saat dia menjelaskan. Xiaoyan sedikit mengangguk. Tidak terduga bahwa guru akan menjadi kepala paviliun-paviliun bintang jatuh dalam nama. Kalau begitu, apakah dia tidak dianggap sebagai anggota paviliun bintang jatuh? Mari kita tidak membicarakan ini untuk saat ini. Setelah saya kembali, saya akan mengeluarkan perintah yang diinginkan. Saya pikir bajingan Han Feng masih hidup. Jika dia mendarat di tanganku, aku pasti akan membiarkannya mengalami nasib di mana dia bahkan tidak bisa memohon untuk mati. Feng Zunze berbicara dengan nada gelap. Tampaknya Han Feng benar-benar membuatnya marah. Jika itu perintah yang dicari, mungkin tidak perlu. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Dia menjentikkan jarinya dan botol giok muncul dari cincin penyimpanannya. Jarinya mengusap mulut botol saat tubuh spiritual ilusi buru-buru dilepaskan. Xiaoyan, apa yang diperlukan bagimu untuk melepaskanku? Jiwa Han Feng meraung dengan cara yang bingung dan putus asa setelah keluar dari botol. Namun, raungannya belum selesai ketika tiba-tiba berhenti. Ekspresi ketakutan yang sulit disembunyikan muncul di wajahnya. Han Feng. Mata Feng Zunze yang padat saat ia melihat jiwa Han Feng di depannya. Dua kata yang mengandung niat membunuh yang dingin perlahan terpancar di antara giginya. Feng Zunze. Mata Han Feng tumpul saat dia melihat Feng Zunze di depannya. Sesaat kemudian dia segera menjerit kaget dan buru-buru berbalik untuk melarikan diri. Mata Feng Zunze sedingin es. Jari-jarinya melengkung menjadi cakar saat dia mengisap Han Feng.
Hisap yang menakutkan dengan paksa menarik Han Feng kembali. Setelah itu, ia meraih leher Han Feng seperti cakar elang yang akan menangkap binatang kecil. Wajah tua yang biasanya tampak jinak itu menjadi sangat menakutkan pada saat ini. Bajingan, kamu berani menyerang gurumu. Jika bukan karena Yao Chen, Anda akan ditelan oleh seekor hewan liar. Binatang, kamu bahkan tidak layak menjadi babi atau anjing. Han Feng akhirnya menjadi takut saat dia menatap mata Feng Zunze, yang berisi niat membunuh yang padat, yang menyebabkan seseorang membeku. Dia juga sedikit takut pada Feng Zunze di dalam hatinya. Segera, dia buru-buru berteriak, "Jangan bunuh aku. Ini tidak ada hubungannya dengan saya. Aku juga dipaksa oleh orang-orang dari Hall of Souls." Aula jiwa. Ekspresi Feng Zunze berubah ketika dia mendengar nama ini. Feng Tua, Hall of Souls tampaknya mengincar kekuatan spiritual guru. Sekarang, guru sudah jatuh ke tangan mereka. Xiao Yan berbicara dengan suara rendah dan dalam. Ini benar-benar terkait dengan bajingan itu. Feng Zunze menggertakkan giginya saat dia berteriak. Selama penyelidikannya selama bertahun-tahun ini, dia juga secara samar-samar menemukan sesuatu tentang Hall of Souls. Namun, dia tidak menyangka orang-orang yang menyerang kembali Yao Chen adalah orang-orang ini, yang bertahan tanpa menghilang. Bajingan ini tidak bisa dibiarkan hidup. Niat membunuh melintas di matanya saat dia menatap Han Feng dengan dingin. Bahkan jika Hall of Souls yang ingin menyerang Yao Chen, akan sangat sulit bagi mereka untuk melakukannya. Bagaimanapun, Yao Chen memiliki banyak teman. Cukup banyak ahli dari generasi yang lebih tua saat itu memiliki hubungan yang cukup baik dengannya. Dengan identitasnya sebagai seorang alkemis, kemampuannya untuk memanggil bantuan hanya dengan lambaian tangannya adalah sesuatu yang akan menyebabkan bahkan Hall of Souls harus berpikir dua kali terlepas dari kekuatan mereka. Namun, Yao Chen akhirnya menghilang secara tiba-tiba. Jelas, ini karena seorang pengkhianat telah mengkhianatinya, sehingga dia kekurangan waktu untuk mengumpulkan pembantu. Siapa lagi yang bisa menjadi pengkhianat ini selain bajingan Han Feng ini? Feng Tua, tunggu. Kami masih membutuhkan Han Feng untuk membimbing kami agar kami dapat menemukan aula cabang tempat Yao Lao di penjara. Ini bukan waktu yang tepat untuk membunuhnya. Xiao Yan buru-buru berbicara saat melihat situasi ini. Sepertinya, Hall of Souls tidak hanya menginginkan jiwa orang tua itu. Mungkin, mereka memberikan nilai yang lebih besar pada kemampuannya untuk memperbaiki pil. Saat itu, saya menjadi samar-samar menyadari bahwa Hall of Souls tampaknya diam-diam bertindak berdasarkan rencana besar. Rencana ini membutuhkan cukup banyak alkemis yang luar biasa, selama pertarungan besar di Istana Kuno, yang telah mengubah seluruh dataran tengah menjadi gempar, Yao Chen dan saya telah bertukar pukulan dengan Hall of Souls. Kemungkinan dia telah menarik perhatian mereka saat itu. Feng Zunze mengangguk, merenung sejenak, dan tiba-tiba menebak. Rumah kuno. Xiao Yan tercengang saat mendengar ini. Ini sudah menjadi cerita yang sangat lama. Rumah besar itu diturunkan dari zaman kuno. Saat itu menarik lebih dari setengah ahli dari dataran tengah yang berada di kelas Douzong ke atas. Namun, harta di dalamnya memang mengejutkan. Metode Qi yang Anda latih sekarang diperoleh oleh Yao Chen dari tempat itu saat itu. Feng Zunze menghela nafas. Xiao Yan sekali lagi terkejut. Dia tanpa sadar menghirup napas lembut. Mantra api sebenarnya adalah sesuatu yang diperoleh dari istana kuno itu. Di mana orang tua itu dipenjara sekarang? Feng Zunze melirik Han Feng dengan dingin sebelum menuntut. Wilayah barat kota dunia bawah dataran tengah. Ada aula cabang, Hall of Souls di sana. Yao Chen dipenjara di sana. Han Feng ragu-ragu sejenak sebelum berbicara. Kota dunia bawah ya. Tidak disangka ada aula cabang, Hall of Souls di sana. Feng Zunze mengerutkan kening dan bertanya sekali lagi. Berapa banyak tetua terhormat Douzun yang ada di cabang itu? 1. Mata Han Feng diam-diam berkedip saat dia menjawab dengan lembut. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa diri yang mulia ini, Douzun, tidak memiliki pemahaman tentang Hall of Souls? Feng Zunze tertawa dingin ketika mendengar ini. Sebuah cabang dari Hall of Souls setidaknya akan memiliki seorang kepala dan seorang wakil terlepas dari seberapa rendah levelnya. Mereka berada di tingkat penatua yang terhormat. Terlebih lagi, tempat itu adalah tempat di mana seseorang yang sama pentingnya dengan Yao Chen dipenjara. Seorang penatua yang terhormat. Sepertinya pikiran jahatmu belum padam.
Tubuh Han Feng sedikit gemetar saat mendengar kata-kata Feng Zunze. Ekspresi Xiao Yan di sampingnya juga perlahan berubah menjadi gelap dan serius. Sialan, dia hampir ditipu oleh bajingan ini. Dua tetua yang terhormat, ini bukan masalah menjumlahkan dua. Barisan yang terdiri dari dua ahli kelas Douzun akan memiliki kemampuan bahkan untuk mencuci beberapa faksi tingkat atas di dataran tengah dengan darah. Jika dia tidak menemukan Feng Zunze dan akhirnya dengan bodohnya memimpin orang ke kota dunia bawah, kemungkinan besar dia akan jatuh ke tangan mereka. Simpan dia, dia mungkin berguna di masa depan. Mata Feng Zunze yang padat saat ia melirik Han Feng, yang tanpa sadar gemetar. Namun, dia hanya tertawa dan melemparkan Han Feng ke Xiao Yan. Xiao Yan menganggukkan kepalanya dengan senyum dingin setelah menerima jiwa Han Feng. Dia memasukkannya kembali ke dalam botol giok. Dengan jentikan jarinya secara acak, segumpal api tak terlihat mengalir masuk, dan tangisan menyedihkan yang tajam sekali lagi terdengar. Jari Xiao Yan menggosok mulut botol dan mengisolasi tangisan menyedihkan itu. Setelah itu, dia mengembalikannya ke storage ring-nya. Dia akan menunggu dan melihat apakah orang ini bisa selamat dari terbakar oleh api hati jatuh. Ketika berhadapan dengan sampah seperti itu, dia tidak akan membiarkan mereka mati dengan damai. Feng Tua, apa yang harus kita lakukan sekarang? Xiao Yan ragu-ragu sejenak dan bertanya. Kami tidak bisa gegabah dalam menangani masalah ini, dan kami tidak bisa membiarkan informasi apapun bocor. Jika tidak, begitu, Hall of Souls mentransfer Yao Chen, akan semakin sulit bagi kita untuk menemukannya. Anda harus menunggu dengan tenang untuk beberapa waktu. Aku akan mengirim seseorang untuk pergi ke kota dunia bawah untuk menyelidikinya. Jika kita menunda terlalu lama, Xiao Yan berbicara, dengan cara yang agak khawatir. Tenang, tidak banyak orang yang memiliki keterampilan pemurnian pil yang dapat dibandingkan dengan Yao Chen di dataran tengah. Hall of Souls tidak akan mudah menyakitinya. Feng Zunze berbicara dengan tenang. Xiao Yan ragu-ragu sejenak setelah mendengar ini tapi dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Hall of Souls terlalu kuat. Mereka benar-benar tidak mampu untuk mengingatkan mereka. Aku akan kembali ke paviliun bintang jatuh selanjutnya. Setelah itu, saya akan mulai menyelidiki Hall of Souls. Bagaimana denganmu? Mata Feng Zunze menatap Xiao Yan saat dia bertanya. Xiao Yan merenung sejenak sebelum berkata, saya ingin pergi ke wilayah tengah wilayah dataran tengah. Masih ada sekitar 1 tahun lagi sampai Pil Tower Spill Gathering. Saya ingin berpartisipasi. Pengumpulan pil ya. Feng Zunze terkejut saat mendengar ini. Dia segera tersenyum dan berkata, ini juga tidak buruk. Saat itu, orang tua Yao Chen itu berhasil mendapatkan tempat juara di pil gathering itu. Dia benar-benar mulia. Menjadi muridnya, Anda tentu tidak boleh mengurangi reputasinya. Terlebih lagi, menurut apa yang saya ketahui, 10 besar dalam pil gathering ini tampaknya dapat memperoleh hak untuk menaklukkan 3.000 api yang membakar. Mungkin ini memiliki daya tarik yang fatal bagimu. Bab 1037, menuju ke wilayah pil. Feng Zunze tidak mengatakan apa-apa lagi setelah melihat bahwa Xiao Yan telah mengambil keputusan. Dia merenung sejenak sebelum mengeluarkan sepotong batu giok tua dari cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia menyerahkannya kepada Xiao Yan dan berkata, ambil batu giok bintang ini. Di masa depan, saya akan dapat mengandalkan hal ini untuk menemukan Anda. Selain itu, jika Anda bertemu dengan masalah apapun yang tidak dapat Anda selesaikan, Anda dapat menghancurkannya. Aku akan bisa merasakannya. Xiao Yan memiringkan kepalanya. Dia dengan sungguh-sungguh menerima potongan batu giok tua dan meletakkannya di cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia menangkupkan tangannya ke Feng Zunze dan berkata dengan suara berat, terima kasih, Feng Tua. Feng Zunze tersenyum dan melambaikan tangannya. Telapak tangannya menepuk bahu Xiao Yan saat dia perlahan berkata, agar Yao Chen memberikan metode Qi itu kepadamu, itu sudah cukup untuk mengatakan bahwa dia menghargaimu. Saat itu, bajingan Han Feng mendambakan metode Qi ini, tetapi Yao Chen tidak menyerahkannya kepadanya. Xiao Yan diam-diam mengangguk. Yao Lao telah menghabiskan banyak usaha untuknya, sesuatu yang secara alami disadari oleh Xiao Yan. Oleh karena itu, hatinya memperlakukan Yao Lao seperti ayahnya. Selama tahun-tahun ini, dia secara pribadi telah melakukan banyak upaya untuk mendapatkan kekuatan untuk menyelamatkan Yao Lao. Perjalanan pelatihan Xiao Yan adalah perjalanan yang sepi dan keras, namun dia telah menggertakkan giginya dan bertahan.
Agar dia dapat berjalan ke titik ini dari menjadi sampah klannya saat itu, kesulitan dan usaha yang dia hadapi secara alami adalah sesuatu yang sulit dibandingkan dengan orang lain. Orang-orang seperti Feng Qing'er dan Tang Ying mungkin memang memiliki bakat yang luar biasa, tetapi mereka juga mendapat dukungan dari faksi besar di belakang mereka. Namun, Xiao Yan hanya bisa mengandalkan Yao Lao dan kerja kerasnya sendiri. Begitu aku kembali ke paviliun bintang jatuh, aku akan mencoba yang terbaik untuk menanyakan tentang faksi-faksi di dalam kota dunia bawah. Selama periode waktu ini, saya akan diam-diam melakukan kontak dengan beberapa orang yang berteman dengan Yao Chen saat itu. Jika saya bisa mengumpulkannya, merebut kembali Yao Chen seharusnya tidak sulit. Feng Zunze berbicara, meskipun kekuatan paviliun bintang jatuh cukup kuat, masih ada celah yang cukup besar jika dibandingkan dengan makhluk hebat seperti Hall of Souls. Selain itu, Hall of Souls itu misterius dan tak terduga. Tidak ada yang tahu kekuatan pastinya. Jika seseorang tidak siap, kemungkinan seseorang tidak hanya akan gagal menyelamatkan Yao Chen tetapi juga akhirnya kehilangan seluruh paviliun bintang jatuh dalam prosesnya. Xiao Yan mengangguk. Hatinya jelas mengerti betapa menakutkannya Hall of Souls itu. Secara alami, dia tahu bahwa dia tidak boleh gegabah dalam hal seperti itu. Jika mereka melakukan langkah yang salah, kemungkinan besar mereka akan kehilangan segalanya dalam prosesnya. Baiklah, kita dikejar waktu dan aku tidak akan tinggal lebih lama lagi. Ingat, Anda harus lebih berhati-hati ketika Anda sendirian di masa depan. Menurut tebakan saya, kemungkinan Feng Qing'er tidak akan menyerahkan darah esensi Phoenix kuno ini dengan mudah. Anda harus membayar sedikit lebih banyak perhatian. Lagi pula, suku Heaven Demon Phoenix tidak penuh dengan beberapa karakter yang bagus. Jika Anda bertemu dengan masalah apapun yang tidak dapat Anda selesaikan, Anda harus menghancurkan batu giok bintang. Kata Feng Zunze. Xiao Yan memiringkan kepalanya sebagai pengakuan. Setelah itu, dia menangkupkan tangannya ke Feng Zunze. Dia mengangkat dagunya ke samping Lin Yan. Tubuh mereka bergerak, dan mereka melompat dari punggung elang raksasa itu dan dengan cepat jatuh ke tanah. Feng Zunze menghela napas saat dia melihat Xiao Yan dan Lin Yan jatuh di langit. Tatapannya terkunci ke wilayah barat dataran tengah saat dia bergumam, "Orang tua, akhirnya aku mendapatkan berita tentangmu. Yakinlah bahwa aku pasti akan menyelamatkanmu kali ini." Feng Zunze melambaikan lengan bajunya setelah kata-katanya terdengar. Angin liar naik dan elang raksasa itu mengeluarkan teriakan yang nyaring dan jelas. Itu mengepakkan sayapnya yang besar, berubah menjadi angin kencang, dan dengan cepat menghilang ke cakrawala. Xiao Yan dan Lin Yan bergegas turun ke puncak gunung, mendarat di atas pohon. Mereka mengangkat kepala dan melihat kelompok Feng Zunze menghilang. Xiao Yan perlahan mengepalkan tinjunya. Dia akhirnya menemukan Feng Zunze. Di masa depan, dia tidak perlu lagi bergantung pada dirinya sendiri. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, dia sudah bisa menyelesaikan Demon Poison Spot di dalam tubuhnya sendiri. Meskipun dia tidak bisa memperbaikinya sepenuhnya dalam satu upaya, dia tidak perlu melakukannya dengan cara ini. Douqi yang terkandung di dalam Demon Poison Spot terlalu kuat. Mengkonsumsinya dalam sekali jalan tidak akan sangat bermanfaat baginya. Penyempurnaan langkah demi langkah lebih cocok. Xiao Yan, kemana kamu berencana untuk pergi? Lin Yan secara bertahap menarik pandangannya, menoleh ke Xiao Yan, dan bertanya sambil tersenyum. Di mana Pil Tower berada? Xiao Yan batuk kering. Matanya menyapu sekelilingnya saat dia bertanya dengan sedikit malu. Dia tahu bahwa Pil Tower terletak di tengah dataran tengah, tetapi dia tidak mengetahui lokasi tepatnya. Lin Yan memutar matanya saat mendengar ini. Nama Pil Tower adalah sesuatu yang semua orang di dataran tengah sadari. Tidak disangka Xiao Yan benar-benar menanyakan pertanyaan seperti itu. Lokasi di mana Pil Tower berada disebut Pil City. Tempat itu memiliki konsentrasi alkemis tertinggi di seluruh benua. Daerah dalam radius 500 km dari Pil City adalah wilayah faksi Pil Tower. Itu juga disebut wilayah Pil. Masih ada perjalanan yang cukup panjang dari tempat ini sampai Pil City. Bahkan dengan menggunakan wormhole, sepertinya kita akan membutuhkan 1 bulan atau lebih. Lin Yan merentangkan tangannya saat dia menjelaskan. Kalau begitu, kamu yang akan memimpin. Mari kita cari kota dengan wormhole terlebih dahulu. Setelah itu, kita akan bergegas ke Pil City. Xiao Yan tertawa. Memang jauh lebih nyaman bagi seseorang yang tahu cara memimpin.
Itu akan menyelamatkannya dari kesulitan berkeliaran secara acak seperti lalat rumah tanpa kepala. Meskipun masih ada waktu sampai pil gathering dimulai, dia masih perlu menemukan dokter peri kecil dan Ziyan sebelum itu. Iya, Lin Yan mengangguk ketika dia berkata, kamu berencana untuk berpartisipasi dalam pil gathering of the Pill Tower, kan? Hihi, kebetulan, klan Liu Qing juga terletak di wilayah itu. Liu Qing ya. Wajah Xiao Yan menunjukkan senyuman saat mendengar nama yang familiar ini. Dia juga memiliki kesan yang cukup baik tentang orang yang terus terang ini. Orang itu juga sangat merindukanmu dan sering membicarakanmu. Namun, dia sekarang adalah kepala klan dan memiliki status yang hebat. Namun demikian, dia sering ditekan oleh orang-orang tua di klannya, menyebabkan dia merasa tidak enak badan. Lin Yan tertawa. Jika itu di sepanjang jalan, kita bisa pergi dan melihat orang ini. Xiao Yan tertawa. Dia juga merindukan teman-teman yang dia buat di akademi dalam saat itu. Lin Yan mengangguk. Punggungnya bergetar dan sepasang sayap Doqi terentang. Sayapnya segera mengepak, dan dia berubah menjadi sinar cahaya yang terbang ke kejauhan. Xiao Yan melangkah ke udara kosong dan mengikuti di belakangnya. Ini adalah dunia yang misterius. Awan tak berujung berlama-lama di langit yang jauh, memberikan penampilan surga. Selain itu, energi tempat ini juga sangat padat. Efek pelatihan di tempat ini kemungkinan akan berkali-kali lebih baik daripada tempat lain. Tempat ini dipenuhi dengan banyak puncak gunung yang curam. Kadang-kadang, beberapa sinar cahaya akan melintas di langit. Aura kuat samar yang merembes keluar dari puncak kemungkinan akan menarik cukup banyak mata jika itu ada di tempat lain. Puncak gunung yang sangat curam terletak di bawah awan dan kabut. Puncak gunung itu seperti pedang besar yang menembus awan. Jika seseorang mengangkat kepala dan melihat, orang akan menemukan bahwa sulit untuk melihat puncak di dalam awan dan kabut yang tersisa. Ada batu bulat berwarna hijau yang terletak di puncak gunung tempat kabut masih ada. Sesosok duduk bersila di atas batu. Kedua tangan sosok itu membentuk segel latihan. Sementara sosok itu menghirup dan menghembuskan napas, banyak seperti zat berlama-lama di ujung hidung sosok itu tanpa berhamburan. Sosok itu mengenakan pakaian hijau. Itu bukan yang dipenuhi dengan kemegahan, tetapi memancarkan keanggunan yang menyebabkan seseorang menjadi santai. Pinggang kecil dan halus sosok itu dengan lembut ditahan oleh ikat pinggang kain ungu pucat yang menguraikan lekukan bergerak dari pinggang yang sudah halus itu. Jika seseorang mengalihkan pandangannya ke atas, seseorang akan menemukan wajah cantik dengan temperamen pendiam yang tidak kalah dengan Feng Qing'er. Sepasang mata cantik mengungkapkan gumpalan aura halus. Sepintas, tampak seolah-olah kemarahan besar di dalam hati seseorang akan melemah ketika melihat sepasang mata yang tenang dan acuh tak acuh ini. Wanita seperti itu muncul seperti peri atau teratai bening yang tidak tercemar di dunia biasa. Seluruh tubuhnya memancarkan semacam kabut, perasaan langka yang menyebabkan seseorang hanya bisa mengamati dari kejauhan tanpa bisa membelai. Wanita seperti ini, yang sepertinya terlahir dari aura spiritual alam, kemungkinan besar akan membuat beberapa pria merasa malu saat berdiri di depannya. Energi alam di sekitarnya tetap ada di samping gadis ini, tampak seperti bintang-bintang yang menopang bulan. Energi memasuki tubuhnya seperti yang dia inginkan. Latihan yang tenang ini berlangsung selama hampir 1 jam atau lebih sebelum mata wanita yang cerdas dan cantik itu, yang telah tertutup, perlahan-lahan terbuka. Setelah membuka matanya, gumpalan api berwarna emas segera melintas melalui mereka. Tekanan yang tidak biasa juga menyebar seiring dengan munculnya api berwarna emas ini. Di bawah tekanan yang tidak biasa, bahkan energi alam di sekitarnya menjadi sedikit lamban. Ia bahkan sedikit bergoyang. Wanita itu berdiri dengan cara yang elegan. Sosoknya yang tinggi tampak sangat mempesona. Dia menoleh sedikit, melirik ke belakang, dan sedikit menyeringai. Dia berkata, Ling tua, tunjukkan dirimu. Senyum seketika itu memiliki semacam keindahan yang luar biasa. Bahkan alam di sekitarnya menjadi sedikit lebih cerah karenanya. Sebuah bayangan di belakang wanita itu mulai bergerak perlahan setelah kata-kata wanita itu terdengar. Segera, itu berubah menjadi sosok tua. Dia dengan hormat membungkuk padanya saat dia tertawa, persepsi nona muda benar-benar menjadi semakin menakutkan. Saya baru saja tiba, namun saya sudah ditemukan. Petik 2. Wanita itu tidak berkomitmen untuk menjilati sepatu bot kecil ini. Tangannya secara acak mengangkat beberapa rambut hitam yang mendarat di dahinya saat dia bertanya, apakah ada masalah bagi Ling tua untuk datang ke sini?
Aku yang lama tidak akan berani datang dan mengganggu pelatihan nona muda jika tidak ada apa-apa. Sosok itu mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajah tua. Itu adalah Ling Ying, yang pernah melindungi Xiao Yan saat itu. Adapun wanita halus di depan ini, siapa lagi selain Sun Er, yang dipikirkan Xiao Yan setiap hari. Saya tidak tertarik pada apapun yang terjadi di klan. Sun Er berbicara secara acak. Dia mengangkat tangannya dan kabut yang tersisa berkumpul di telapak tangannya. Segera, itu berubah menjadi wajah seorang pria yang halus dan tampan. Senyum hangat yang langka terungkap di wajahnya yang cantik ketika dia melihat wajah ini. Ling Ying juga tertawa ketika mendengar ini. Dia dengan menggoda berkata, saya pikir nona muda itu pasti akan tertarik dengan apa yang saya katakan. Mata Sun Er berhenti di wajah pria yang diaglomerasi dari kabut. Matanya yang cantik melirik Ling Ying ketika dia mendengar kata-katanya. Dia kemudian tersenyum dan berkata, semoga, berbicara. Ling Ying terbatuk pelan dan perlahan berkata, menurut berita terbaru yang saya peroleh, seorang pemuda bernama Xiao Yan telah muncul di wilayah utara dataran tengah. Engah. Kabut, yang telah berkumpul di wajah seseorang, tersebar. Sosok tinggi dan melengkung itu tampaknya bergetar dengan lembut pada saat ini. Beberapa saat kemudian, dia menghirup napas lembut dari udara yang agak sedingin es dan dengan lembut bertanya, apakah kamu yakin? Dari apa yang saya pikirkan, ada kemungkinan besar itu dia. Ling Ying tersenyum sambil menjawab. Wanita itu tiba-tiba berbalik. Penampilan cantiknya yang elegan saat ini mengandung kegembiraan yang langka. Dia turun dari puncak gunung. Langkah kakinya ditentukan dan tanpa ragu sedikit pun. Beri perintah agar aku meninggalkan alamku. Bab 1038, mempraktikkan keterampilan penciptaan api. Dua sinar cahaya melesat dari langit yang jauh. Angin yang tercipta dari kecepatan tinggi bersiul terus-menerus di udara. Kami sekarang berada di perbatasan wilayah utara. Namun, jika kita hanya mengandalkan penerbangan kita sendiri, kemungkinan kita akan membutuhkan 2 hingga 3 bulan untuk mencapai wilayah Pil. Namun, kami cukup beruntung. Ada sebuah kota bernama Sky Maple City tidak jauh dari tempat ini. Ada sebuah lubang cacing yang mengarah ke tengah dataran tengah di sana. Jika kita mengambil rute itu, kita akan dapat menghemat lebih dari separuh waktu. Lin Yan, yang memimpin di depan, tiba-tiba menoleh dan berbicara dengan Xiao Yan. Dua sinar cahaya melintas di langit. Xiao Yan mengangguk setelah mendengar ini. Yang dia inginkan hanyalah tiba di Pil Region. Sesegera mungkin. Jika dia memperkirakan waktunya, dia telah dipisahkan dari kelompok dokter peri kecil selama setengah tahun. Dia bertanya-tanya bagaimana nasib mereka. Namun, kamu harus menyembunyikan penampilanmu sebanyak mungkin. Setelah masalah dengan Gunung Petir, reputasi Anda saat ini tidak kalah dengan Feng King Air. Selain itu, Anda memiliki apa yang disebut darah esensi Phoenix kuno di tubuh Anda. Saya khawatir Feng King Air tidak akan menyerah. Dia akan diam-diam mencarimu. Lebih baik bagimu untuk menutupi penampilanmu sedikit. Lin Yan mengingatkan. Xiao Yan secara alami tidak menolak saran Lin Yan. Feng Zunze juga menyebutkan bahwa dia harus berusaha menghindari konflik dengan suku Heaven Demon Phoenix saat ini. Orang-orang itu bukan individu biasa. Jika hubungan mereka memburuk, mereka akan sangat merepotkan untuk dihadapi. Ini terutama terjadi pada prasyarat mereka juga harus berurusan dengan Hall of Souls. Xiao Yan mengambil barang seperti kulit dari cincin penyimpanannya dan meletakkannya di wajahnya. Benda ini mungkin tidak berguna melawan seorang ahli bermata tajam, tapi itu adalah cara yang sangat nyaman untuk menyembunyikan penampilan seseorang. Lin Yan tersenyum dan mengangguk ketika dia melihat Xiao Yan sekali lagi berubah menjadi penampilan biasa yang dilihat Lin Yan ketika mereka bersatu kembali. Setelah itu, dia berbalik dan melihat ke depannya. Garis samar sebuah kota besar muncul di ujung pandangan mereka. Ayo pergi. Kami tiba. Mempercepat. Lin Yan melambaikan tangannya. Setelah itu, dia tiba-tiba meningkatkan kecepatannya dan bergegas menuju kota yang jauh. Xiao Yan mengikuti di belakangnya. Seperti kata pepatah, seekor kuda akan mati karena berlari jika seseorang mengikuti pemandangan gunung dan berlari. Meskipun mereka samar-samar dapat melihat garis besar kota, Lin Yan masih harus terbang selama hampir 20 menit atau lebih dengan kecepatannya sebelum kota besar itu secara bertahap muncul di depan mata mereka. Keduanya turun dari langit dan berhasil memasuki kota bernama Sky Maple City ini. Xiao Yan tidak terburu-buru menuju lubang cacing setelah memasuki kota. Sebaliknya,
Pergi ke rumah lelang terbesar di kota. Setelah itu, dia menghabiskan cukup banyak uang dan membeli 3 jenis api binatang. Jenis api binatang ini biasanya diperoleh dari tubuh binatang ajaib. Kekuatan mereka tidak dianggap hebat. Beberapa bahkan gagal jika dibandingkan dengan nyala api yang diaglomerasi dari Doki. Tentu saja, seseorang juga harus melihat tingkat binatang ajaib. Api binatang di dalam binatang ajaib yang sangat kuat secara alami cukup kuat. Salah satu contohnya adalah api hitam Feng King Air yang tidak biasa. Jika salah satu iblis tua dari suku Heaven Demon Phoenix muncul, kemungkinan bahkan jika Xiao Yan melepaskan Glazed Lotus Heart Flame hingga batasnya, dia mungkin tidak dapat menekan pihak lain. Ini adalah kesenjangan antara kekuatan mereka. Lin Yan juga cukup terkejut bahwa Xiao Yan mengumpulkan api binatang seperti itu. Namun, melihat Xiao Yan tidak memberikan penjelasan, dia memilih untuk tidak bertanya. Hanya setelah Xiao Yan mengumpulkan semua hal yang dia butuhkan, Lin Yan membawa Xiao Yan ke pusat kota Sky Maple. Xiao Yan berdiri di tanah terbuka yang luas di pusat kota Sky Maple. Dia melihat lubang cacing hitam gelap setinggi 1000 kaki dan tanpa sadar menghirup udara dingin. Sepertinya orang hanya bisa menemukan barang spektakuler seperti itu di dataran tengah. Lubang cacing Sky Maple City dibuat oleh 2 elit Dozuns bersama-sama. Ini sangat stabil dan tidak ada badai spasial yang muncul setelah bertahun-tahun digunakan. Dengan demikian, lalu lintas manusia di dalam Sky Maple City berada pada tingkat yang tidak dapat dibandingkan dengan kota lain. Dalam jarak 500 km, Lin Yan tersenyum dan berbicara saat melihat sikap Xiao Yan yang terkejut. 2 Dozuns, tidak heran. Xiao Yan tiba-tiba mengerti setelah mendengar ini. Jumlah elit Dozuns yang dia lihat selama tahun-tahun ini dapat dihitung dengan satu tangan. Mereka pada dasarnya adalah sedikit yang dilihat Xiao Yan di Gunung Petir beberapa hari yang lalu. Di masa lalu, kekuatan seperti itu benar-benar tak terjangkau dari sudut pandangnya. Ayo pergi. Ini sudah cukup larut. Jika kita menunda lebih lama lagi, lubang cacing akan ditutup untuk hari itu. Lin Yan melambaikan tangannya dan dengan cepat menaiki tangga. Setelah membayar 2 bagian dari tol mahal kepada penjaga di depan lubang cacing, mereka berdua berhasil memasuki lubang cacing. Lin Yan mengeluarkan perahu kecil berukuran telapak tangan sebelum memasuki lubang cacing. Xiao Yan telah melihat hal ini. Sebuah kapal luar angkasa. Itu adalah transportasi yang bisa digunakan untuk terbang melalui lubang cacing. Ketika kelompok Xiao Yan telah tiba di dataran tengah saat itu, mereka juga mengendarai benda kecil ini. Namun, jelas bahwa kualitas kapal milik Lin Yan ini tidak terlalu bagus. Itu tampak sangat sederhana. Harga kapal luar angkasa sangat mahal. Benda ini mungkin tampak sederhana dan kasar, tetapi saya menghabiskan total lebih dari 2 juta koin emas untuk mendapatkannya. Saya telah mempertaruhkan hidup saya dan mengandalkan membunuh 2 peringkat 6 Magical Beast untuk mendapatkan 2 juta koin emas. Wajah Lin Yan menjadi sedikit merah saat melihat mata Xiao Yan, dan dia langsung membela diri. Hihi, bagaimanapun, beruntung aku berhasil memasuki gua setelah membunuh 2 binatang ajaib peringkat 6 itu. Teknik Agility Do yang saya latih diperoleh dari tempat itu. Mungkin terlihat jelek saat digunakan, tapi skill agility ini berada di level menengah kelas D. Lin Yan menjadi sedikit terpesona ketika dia berbicara sampai akhir. Sepertinya dia telah mendapatkan cukup banyak dari pertemuan uniknya. Apa yang disebut teknik Do kelincahan ini? Xiao Yan agak penasaran. Dia telah melihat teknik kelincahan Lin Yan. Meskipun tampak jelek, itu cukup praktis. Bebek kelelawar menghindari langkah api. Lin Yan menggosok kepalanya dan berbicara dengan sedikit malu. Nama teknik Do kelincahan ini tidak memiliki nilai ornamen, seperti cara penggunaannya. Ini adalah teknik Do kelincahan yang cukup bagus. Dengan teknik Do kelincahan ini, kemungkinan bahkan beberapa bintang 6 Do Huang tidak akan dapat menyakiti Anda. Xiao Yan melihat antrian di depan, mengangguk, dan dengan lembut menjawab. Langkah api kelelawar bebek dojing ini juga memiliki metode Qi yang cocok yang dikenal sebagai metode kelelawar api. Namun, itu hanya pada level rendah kelas D. Hihi, aku bisa mencapai kekuatan ini selama bertahun-tahun berkat metode kelelawar api ini. Lin Yan mendekat ke Xiao Yan dan dengan bangga tertawa. Xiao Yan juga tertawa ketika mendengar ini. Hatinya segera menghela nafas pelan. Saat ini, mantra api terjebak di tingkat rendah kelas D. Metode Qi tingkat ini mungkin cukup baginya ketika dia berada di kelas Do Huang,
Tetapi sekarang dia telah maju ke kelas Douzong, persyaratannya untuk metode Qi juga menjadi lebih keras. Sepertinya dia perlu dengan cepat menaikkan level metode Qi. Saya akan memasuki wilayah pil dan juga harus menyiapkan beberapa item sesegera mungkin. Yang terbaik adalah saya melatih keterampilan penciptaan api yang telah saya peroleh. Jika tidak, api pengubah kehidupan, yang tersisa hanya akan mendukung penggunaan teratai api pemusnahan saya sekali. Ini tidak cukup, pikir Xiao Yan dalam hatinya. Meskipun dia sudah maju ke kelas Douzong, satu-satunya kartu truf kuat yang dia miliki yang bisa membunuh iblis tua. Seperti Fei Tian adalah teratai api pemusnahan ini. Karenanya, dia perlu mempersiapkan hal ini sebelumnya. Wilayah Pil terletak di tengah wilayah dataran tengah. Selain Pil Tower, ada banyak faksi kuat yang tidak lebih lemah dari Wind Lightning Pavilion di sana. Jika dia ingin bertahan hidup di tempat itu. Sementara Xiao Yan tenggelam dalam pikirannya, antrian telah mencapai giliran mereka. Mereka berdua melangkah maju dan memasuki lubang cacing yang sangat besar. Fluktuasi spasial muncul dan mereka berdua menghilang ke dalamnya. Titik. Xiao Yan duduk di kapal luar angkasa yang sederhana dan kasar itu sementara Lin Yan duduk di depan. Dia mengendalikan kapal luar angkasa saat melaju. Ada cukup banyak kapal luar angkasa berbagai ukuran di sekitar mereka, yang juga dipenuhi dengan cukup banyak orang. Dengan begitu banyak orang yang bepergian, terowongan ruang angkasa yang sunyi tidak lagi tampak sepi. Ada suara tawa dan obrolan berulang kali ditransmisikan dari sekitar mereka. Bagian dalam terowongan spasial hitam gelap memiliki dua dinding spasial yang telah dibuat dari kekuatan spasial di kedua sisinya. Jika tatapan seseorang melewati dinding putih perak, seseorang akan dapat melihat kekosongan tak berujung di luar. Kegelapan semacam ini tampaknya tidak ada habisnya, menyebabkan seseorang merasakan hawa dingin di dalam hatinya. Kami akan membutuhkan waktu setidaknya 1 bulan untuk melewati lubang cacing ini. Anda harus istirahat dulu. Tidak apa-apa jika saya mengendalikan kapal ini. Lin Yan menoleh dan berbicara Xiao Yan setelah kapal luar angkasa berada di jalur yang benar. Xiao Yan tidak menolak tawaran Lin Yan saat mendengar ini. Dia tersenyum dan mengangguk. Secara kebetulan, dia membutuhkan waktu bulan ini untuk berlatih keterampilan penciptaan api. Sebuah pikiran melintas di benak Xiao Yan dan gulungan merah segera muncul. Ada panas yang samar-samar dipancarkan darinya. Ini secara alami adalah keterampilan penciptaan api yang diperoleh Xiao Yan dari lembah api iblis saat itu. Keterampilan penciptaan api lama membutuhkan 3 orang untuk berlatih untuk membentuk api transformasi kehidupan. Namun, gulungan di tangan Xiao Yan ini telah mengalami banyak perubahan oleh Old Ground Demon Ghost selama bertahun-tahun. Tidak hanya tidak membutuhkan 3 orang, tetapi, api pengubah kehidupan, yang terbentuk tidak akan lagi menghabiskan kekuatan hidup di dalam tubuh seseorang. Itu dari tingkat yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan keterampilan aslinya. Paling tidak, bahkan Xiao Yan akhirnya dikejutkan oleh kemampuan Old Ground Demon Ghost. Meningkatkan teknik Dou bukanlah tugas yang sederhana. Tangan Xiao Yan perlahan membuka gulungan itu. Kekuatan spiritualnya juga memasukinya. Sejumlah besar informasi segera muncul di benaknya. Informasi ini secara alami adalah metode pelatihan sebenarnya dari keterampilan penciptaan api ini. Sementara Xiao Yan telah menutup matanya dan mempelajari teknik Flame Creation Skill Dou, kapal ruang angkasa terbang dengan cepat di bawah kendali Lin Yan, terbang menuju ujung terowongan ruang angkasa yang sangat jauh. Pintu keluar mengarah ke tengah dataran tengah, sebuah wilayah yang memiliki daya tarik yang lebih besar daripada wilayah utara. Bab 1039, menyempurnakan api binatang. Banyak sinar lampu berkelebat di terowongan yang luas. Orang bahkan bisa samar-samar melihat garis besar beberapa perahu. Lin Yan saja sudah cukup untuk menangani masalah mengendalikan kapal luar angkasa. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak perlu mengalihkan perhatian. Dia menempatkan semua fokusnya pada keterampilan penciptaan api. Jika dia bisa mempelajari keterampilan penciptaan api ini dalam perjalanan panjang 1 bulan ini melalui terowongan ruang angkasa, itu akan menguntungkan Xiao Yan. Tentu saja, keterampilan penciptaan api ini adalah teknik Dou tingkat atas dari lembah api iblis. Secara alami akan ada sesuatu yang luar biasa untuk itu, dan kemungkinan akan sangat sulit jika seseorang ingin menguasainya dalam waktu singkat. Namun, ini jelas tidak menghalangi Xiao Yan karena dia memutuskan untuk mempraktikkannya. Perhatian Xiao Yan menjadi benar-benar asyik dengan metode pelatihan yang dicatat dalam gulungan pada hari pertama perjalanan.
Flame Creation Skill, di masa lalu membutuhkan 3 orang untuk berlatih bersama dan mengorbankan kekuatan hidup mereka untuk menciptakan Life Transforming Flame. Namun, setelah peningkatan tambahan oleh Old Ground Demon Ghost selama bertahun-tahun, Flame Creation Skill saat ini benar-benar berbeda dari bentuk sebelumnya. Setelah mempelajari keterampilan penciptaan api yang ditingkatkan ini dengan benar, Xiao Yan tanpa sadar merasa terkejut dengan kemampuan hantu setan tanah lama. Kelemahan dari keterampilan penciptaan api ini telah diperbaiki olehnya. Tentu saja, sebagai hasilnya, metode pelatihan yang sudah membosankan menjadi semakin rumit. Menurut apa yang tercatat di gulungan, peningkatan keterampilan penciptaan api membutuhkan 3 jenis api binatang. Setelah itu, seseorang harus menggabungkan 3 jenis api binatang dalam tubuh seseorang dan menggunakan doki seseorang untuk menyaring dan mengompresnya berkali-kali hingga disempurnakan hingga batasnya. Setelah itu, seseorang harus menggabungkan ketiga api binatang ini dengan sempurna. Jika seseorang berhasil, dia akan membentuk benih api pengubah kehidupan. Tentu saja, gumpalan benih api ini secara alami tidak akan dapat mendukung penggunaan teratai api pemusnahan oleh Xiao Yan. Dia perlu menemukan berbagai api binatang, memperbaikinya sesuai dengan metode yang dicatat dalam keterampilan penciptaan api dan menggabungkannya ke dalam benih api ini, memungkinkan benih api untuk terus berkembang dan menguat. Ini mungkin tidak tampak terlalu sulit jika seseorang hanya mendengar prosedurnya, tetapi itu bisa membuat kebanyakan orang bingung jika seseorang mencobanya. Bagian yang menyenangkan adalah api binatang sangat umum. Seseorang biasanya dapat membeli beberapa dari rumah lelang besar. Namun, itu bukan hal yang mudah untuk membuat mereka bergabung dengan aman dalam satu tubuh. Setiap nyala api saling mendiskriminasi. Itu adalah kasus untuk api surgawi dan juga kasus untuk api binatang. Jika seseorang ceroboh saat menggabungkan 3 jenis api binatang, seseorang akan menderita cedera serius. Selain itu, bahkan jika seseorang dengan aman menggabungkan 3 jenis api binatang di tubuh seseorang, memperbaikinya juga merupakan tugas yang pahit. Persyaratan untuk kekuatan spiritual seseorang sangat keras. Bagaimanapun, penyempurnaan dari Flame Creation Skill cukup spesial. Diperlukan seseorang untuk memaksa benang doki seseorang ke dalam nyala api selama penyempurnaan. Penetrasi seperti itu akan mengharuskan seseorang untuk terus memperhatikan setiap perubahan kecil di dalam nyala api. Jika kekuatan spiritual seseorang lemah, tidak mungkin melakukan tugas ini. Langkah terakhir menggabungkan 3 api, setelah mereka disempurnakan, bersama-sama juga merupakan tugas yang berbahaya. Jika ada sesuatu yang salah selama proses tersebut, penggabungan akan berakhir gagal, dan ledakan api di dalam tubuh seseorang akan berakhir menyebabkan seseorang kehilangan lebih dari yang diperolehnya. Karena alasan di atas, ada cukup bukti untuk membuktikan bahwa kesulitan mempraktikkan keterampilan penciptaan api ini berkali-kali lebih sulit daripada mempraktikkan versi aslinya. Setelah memahami kesulitannya, bahkan Xiao Yan akhirnya merasa agak terdiam. Hantu tanah setan tua itu memang layak menjadi bintang 7 Dousong. Dia mampu meningkatkan keterampilan penciptaan api menggunakan metode ini. Terlepas dari bagaimana seseorang mengatakannya, api pengubah kehidupan, yang dibuat oleh keterampilan penciptaan api saat ini, tidak lagi melukai kekuatan hidup di dalam tubuh seseorang. Oleh karena itu, keterampilan penciptaan api telah meninggalkan reputasi buruknya yang merugikan diri sendiri. Kekuatan spiritual Xiao Yan perlahan ditarik dari gulungan itu. Dia menghela napas panjang dan merenung sejenak. Dengan lambaian tangannya, 3 botol giok muncul. Ada 3 kelompok api yang membara di dalam botol giok. Mereka berwarna biru, coklat, dan merah. 3 kelompok api ini secara alami adalah 3 jenis api binatang yang diperoleh Xiao Yan dari rumah lelang. Ketiga api binatang ini dimaksudkan untuk digunakan untuk berlatih keterampilan penciptaan api. Langkah pertama adalah menggabungkan 3 jenis api binatang ke dalam tubuh saya. Mata Xiao Yan melihat api yang menyala di dalam botol batu giok. Dengan jentikan jarinya, botol giok itu pecah. Segera, 3 kelompok api dilepaskan. Xiao Yan melirik 3 kelompok api yang menyala dan tertawa dingin. Orang lain mungkin sedikit takut untuk menggabungkan mereka ke dalam tubuh mereka, tetapi Xiao Yan saat ini bisa disebut spesialis bermain api. Ada 3 jenis api surgawi di dalam tubuhnya, dan kekuatan api binatang ini jauh lebih rendah daripada api surgawi. Xiao Yan membuka mulutnya dan kekuatan isap melonjak keluar. Dia menyedot 3 api binatang ke dalam mulutnya dan menelannya.
Tiga jenis api binatang baru saja memasuki tubuh Xiao Yan ketika Glazed Lotus Heart Flame menerkam mereka, mengelilingi mereka bahkan sebelum mereka bisa melepaskan panas. Api surgawi adalah yang teratas dari semua api. Di depannya, api binatang ini hanyalah gorengan kecil. Bahkan benih api mereka yang naik dengan ganas menjadi jauh lebih lamban. Xiao Yan tersenyum saat melihat ini. Proses ini benar-benar terlalu sederhana dan bukan tantangan baginya. Bahkan tanpa api hati teratai berkilau yang melindungi bagian dalam tubuhnya, dengan tubuhnya yang telah mengalami penyempurnaan dari banyak harta alam seperti kolam darah gunung surga dan darah esensi Phoenix kuno, dia hampir tidak akan terluka bahkan jika binatang buas ini, api akan meledak. Sebuah pikiran melintas di benak Xiao Yan saat ketiga jenis api binatang ini menjadi lamban. Tiga bundel douki yang kuat dicampur dengan beberapa api hijau giok dengan cepat melonjak keluar. Setelah itu, mereka masing-masing melilit kelompok individu api binatang. Langkah kedua, penyempurnaan. Xiao Yan bergumam di dalam hatinya. Douki segera bergerak sesuai keinginannya, berubah menjadi tiga kelompok douki yang berputar dengan cepat. Mengikuti rotasi kelompok douki, tekanan di dalamnya sangat meningkat. Di bawah tekanan ini, tiga kelompok Beast Flames mulai bergantian antara warna terang dan gelap. Sementara kekuatan tekanan melonjak, kekuatan spiritual Xiao Yan juga menyerbu ke dalam api. Segera, benih api di dalam api binatang mulai berubah. Mereka dipelajari secara rinci oleh Xiao Yan. Menggunakan ini, Xiao Yan merasakan tekanan di dalam dan memutuskan apakah dia harus memperkuat atau melemahkan mereka. Dengan kekuatan spiritualnya saat ini, melakukan tugas ini adalah masalah yang sangat sederhana. Semuanya berjalan lancar. Semua langkah mulai berjalan cukup lancar di bawah pengawasan kekuatan spiritual Xiao Yan yang luar biasa. Penggabungan dan penyempurnaan dimulai tanpa kecelakaan. Tentu saja, penyempurnaan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Itu membutuhkan perbaikan terus-menerus dalam waktu lama untuk sepenuhnya memurnikan tiga jenis api binatang. Xiao Yan mengerti hal ini. Oleh karena itu, semua perhatiannya tertuju pada penyempurnaan ini setelah memasuki kondisi pelatihannya. Dia memiliki kekuatan spiritual yang berlimpah, dan dia tidak perlu khawatir tentang kelelahan. Waktu di dalam terowongan ruang angkasa dengan cepat berlalu sementara Xiao Yan sangat asyik dengan penyempurnaan. Selama periode waktu ini, Lin Yan tahu bahwa Xiao Yan sedang berlatih, jadi dia tidak mengganggunya. Ini memungkinkan Xiao Yan untuk melakukan pemurnian api binatang tanpa masalah lain. Satu demi satu berlalu di lubang cacing yang monoton ini. Namun, Xiao Yan tetap dalam kondisi pelatihannya. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda bangun. Melihat ini, Lin Yan juga tidak berani menyela dia, takut dia mungkin secara tidak sengaja menyebabkan sesuatu yang salah dengan Xiao Yan. Waktu berlalu dan 20 hari berlalu dalam sekejap mata. Lin Yan telah mengendalikan kapal luar angkasa selama 20 hari. Beruntung dia saat ini adalah seorang ahli Do Huang dan bahwa kapal luar angkasa tidak menghabiskan banyak douki. Oleh karena itu, Lin Yan mampu bertahan. Di sisi lain, Xiao Yan muncul seperti biksu tua yang bermeditasi selama 20 hari ini saat dia duduk di dalam kabin. Jika Lin Yan tidak bisa merasakan kekuatan hidup di dalam tubuh Xiao Yan, kemungkinan dia akan berpikir bahwa sesuatu telah terjadi pada Xiao Yan selama pelatihannya. Orang ini, apa yang dia latih? Dia tetap dalam kondisi pelatihannya untuk waktu yang lama. Lin Yan duduk di depan kapal. Tangannya menuangkan gelombang douki ke kapal luar angkasa dengan cara yang biasa. Setelah itu, dia melihat Xiao Yan di kabin, menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan bergumam pada dirinya sendiri. Sementara Lin Yan bergumam pada dirinya sendiri, tubuh Xiao Yan, yang tidak bergerak sedikit pun selama 20 hari, sedikit bergetar. Matanya yang tertutup rapat perlahan terbuka. Joy melonjak ke wajah Lin Yan ketika dia melihat Xiao Yan tiba-tiba membuka matanya. Setelah itu, dia menghela nafas lega, tapi tidak mengatakan apapun untuk menyela Xiao Yan. Xiao Yan, yang telah membuka matanya, menghela nafas panjang. Kegembiraan juga muncul di matanya. Telapak tangannya terbuka dan tiga api kecil seukuran ibu jari muncul dengan tenang. Setelah itu, mereka terbang di sekitar jarinya seperti roh. Panas samar dipancarkan secara samar. Setelah 20 hari pelatihan tak kenal lelah Xiao Yan, tiga jenis api binatang tidak diragukan lagi berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Saya akhirnya menyelesaikan penyempurnaan.
Xiao Yan menghela nafas lega di dalam hatinya saat dia mempelajari tiga api binatang kecil ini. Jika bukan karena kekuatan spiritualnya yang luar biasa, kemungkinan besar dia tidak akan mampu menanggung penyempurnaan yang berkepanjangan ini. Jika orang lain mencoba ini, kemungkinan seseorang akan mengalami kesulitan memperbaiki tiga api binatang ini sedemikian rupa tanpa waktu setengah tahun. Lagi pula, mereka tidak memiliki api surgawi untuk menekan mereka. Selanjutnya, akan menjadi langkah penggabungan terakhir. Jika saya berhasil menggabungkan dan membentuk benih api, saya akan berhasil menguasai keterampilan penciptaan api ini. Selama saya menemukan lebih banyak api binatang untuk memberinya makan di masa depan, itu cepat atau lambat akan tumbuh menjadi api transformasi kehidupan, yang diperlukan untuk menggunakan teratai api pemusnahan. Petik 2. Xiao Yan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Ada kesungguhan di wajahnya saat dia berbicara. Bagaimanapun, langkah penggabungan terakhir ini adalah langkah paling sulit dan berbahaya dari keterampilan penciptaan api ini. Bab 1040, Mata Benih Api. Xiao Yan terfokus pada tiga gumpalan api di jari-jarinya. Sesaat kemudian, dia mengangkat kepalanya dan tersenyum meminta maaf kepada Lin Yan di depan kapal. Dia berkata, sepertinya Anda perlu mengendalikan kapal luar angkasa selama perjalanan yang tersisa. Keterampilan Dou yang saya latih ini masih kekurangan langkah terakhir. Petik 2. Lin Yan menyeringai dan mengangguk ketika mendengar ini. Dia berkata, ini masalah kecil. Anda bisa saja bersantai dan berlatih selama tidak terjadi keadaan yang tidak terduga. Selain itu, harus ada sekitar 10 hari lagi sampai akhir lubang cacing. Anda harus bangun sebelum kita pergi. Akan ada beberapa gundukan saat meninggalkan lubang cacing, dan mungkin akan mengganggu Anda. Xiao Yan sedikit tersenyum. Matanya kembali ke tiga gumpalan api kecil. Ekspresinya secara bertahap menjadi serius. Keberhasilannya dalam mempraktikkan keterampilan penciptaan api akan menentukan apakah dia dapat terus menggunakan teratai api pemusnahan miliknya. Itu adalah langkah pembunuhan Xiao Yan. Ini akan menjadi kerugian besar jika dia tidak bisa lagi menggunakannya. Pikiran Xiao Yan tenggelam ke dalam tubuhnya. Tiga gumpalan kecil api binatang berenang ke segala arah dalam sekelompok api hijau giok. Namun, ketika mereka tiba pada jarak tertentu dari api hijau giok, mereka akan mundur karena terkejut. Di depan, api surgawi, api binatang biasa menyerupai subjek yang melihat seorang kaisar. Mereka akan merasa sangat takut. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas dan sekali lagi perlahan menutup matanya. Tiga gumpalan api binatang di jarinya mengeluarkan suara, "Sou," dan memasuki tubuhnya. Pikiran Xiao Yan terfokus pada tiga gumpalan api binatang yang telah dia sempurnakan setelah 20 hari upaya tak kenal lelah. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengambil keputusan. Sebuah perintah terpancar dari hatinya. Setelah pelepasan perintah ini, kekuatan tak terlihat segera keluar dan dengan kuat meraih tiga gumpalan api binatang ini. Setelah itu, dia bertabrakan dengan mereka dengan cara yang kejam. Bang! Tiga jenis api binatang bertabrakan satu sama lain dan kekuatan tolakan yang besar segera meletus. Gelombang api tiga warna menyebar. Namun, reaksi perlahan ditekan oleh Glazed Lotus Heart Flame, yang benar-benar mengelilingi api binatang, ketika gelombang membuat kontak dengannya. Xiao Yan tidak peduli bahwa api telah meletus. Sebuah pikiran melewati hatinya, dan kekuatan besar dengan paksa menggabungkan tiga gumpalan api binatang bersama-sama. Tiga jenis api binatang secara paksa ditekan bersama. Perlawanan mereka melonjak, dan permukaan api yang semula tenang tampak mendidih. Gelembung udara kecil berulang kali muncul dari dalam api, seolah-olah akan meledak. Perubahan nyala api tidak menyebabkan ekspresi Xiao Yan berubah. Ketika dia mencoba untuk membuat api teratai Buddha marah saat itu, benar-benar dianggap menggetarkan jiwa. Setiap kesalahan kecil akan menyebabkan dia binasa dalam api surgawi. Dibandingkan dengan pemandangan saat itu, tiga jenis api binatang itu benar-benar masalah yang sederhana. Meskipun itu masalah sederhana, itu adalah langkah yang perlu dilakukan seseorang untuk berlatih keterampilan penciptaan api. Oleh karena itu, Xiao Yan secara alami perlu mengerahkan semua usahanya. Namun, dengan pengalaman menggabungkan api surgawi sejak saat itu, Xiao Yan tidak tampak sangat sibuk selama penggabungan kali ini. Kekuatan spiritualnya menyerbu api yang sedang digabungkan dengan kecepatan seperti kilat. Saat kekuatan spiritual menyerbu api, Xiao Yan merasakan kekerasan liar yang menyebar di dalamnya. Itu seperti gunung berapi yang akan meletus.
Tiga jenis api saling menolak. Setiap kali api bertabrakan, kekerasan di dalam setiap nyala api akan tumbuh sedikit lebih banyak. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat akan terjadi letusan. Hati Xiao Yan berangsur-angsur menjadi serius saat dia merasakan firasat gunung berapi meletus di dalam nyala api. Sebuah pikiran melintas di benaknya, dan nyala api hijau giok, yang mengelilinginya, berkurang ukurannya. Setelah penyusutan ini, tekanan di dalam nyala api hijau giok tiba-tiba melonjak. Mengikuti ekspansi tekanan yang cepat, kekerasan liar di dalam nyala api tumbuh berkali-kali. Sepintas, tampaknya akan meletus. Namun, Xiao Yan tidak menunjukkan indikasi melemahnya cengkeramannya. Bang! Tekanan menjadi menakutkan, dan nyala api, yang secara paksa digabungkan bersama, tidak bisa lagi menahannya. Suara teredam muncul saat tiba-tiba meledak seperti gunung berapi yang meletus. Dengan ledakan api, riak api yang kuat menyebar ke segala arah. Setelah itu, ia bertabrakan dengan Glazed Lotus Heart Flame di sekitarnya. Kekuatan liar dan kekerasan menyebabkan Glazed Lotus Heart Flame berfluktuasi. Kekuatan liar dan kekerasan sepenuhnya mengalir ke Glazed Lotus Heart Flame. Namun, untungnya Xiao Yan sudah siap. Oleh karena itu, api hati teratai mengkilap tidak tersebar oleh kekuatan. Jika tidak, bahkan dengan kekuatan tubuh Xiao Yan, dia akan sedikit menderita jika menerima pukulan seperti itu. Meskipun kekuatan dari api yang meledak ditekan, tampaknya penggabungan ini tampaknya tidak terlalu berhasil. 3 gumpalan api di dalam api hijau giok telah tersebar. 3 biji api yang sangat kecil melayang di dalam. Ketiga biji api ini sangat kecil. Cara mereka berkedip-kedip muncul seolah-olah mereka akan padam hanya dengan bernapas di dekatnya. Selama ledakan, 3 gumpalan api tampaknya telah kehilangan kekerasan liar yang tersembunyi di dalamnya. Mereka melayang seperti cahaya lilin. Hati Xiao Yan menghela nafas lega saat ia melihat 3 gumpalan bibit api, yang bisa dipadamkan hanya dengan nafas. Segera, dia mengeluarkan tawa lembut. Sebuah pikiran melintas di hatinya, dan 3 gumpalan benih api berkibar sebelum melakukan kontak satu sama lain. Kontak kali ini tidak menghasilkan reaksi intens seperti sebelumnya. Di bawah kendali tersembunyi kekuatan spiritual Xiao Yan, 3 gumpalan benih api diam-diam menyatu. Setelah itu, 3 gumpalan api mulai menunjukkan tanda-tanda bergabung di bawah penindasan cerdik yang diciptakan Xiao Yan di sekitar mereka. Tanda-tandanya sangat samar. Namun, mereka masih terdeteksi oleh kekuatan spiritual Xiao Yan. Segera, kegembiraan melonjak di dalam hatinya. Dia memantapkan pikirannya dan mempertahankan tekanan khusus saat dia perlahan dan bertahap menggabungkan 3 gumpalan biji api. Penggabungan semacam ini bukanlah sesuatu yang dapat dicapai hanya dengan usaha sehari. Ini adalah pekerjaan halus yang membutuhkan tekanan stabil dalam waktu lama. Oleh karena itu, seseorang perlu menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengendalikan setiap perubahan kecil di dalam nyala api. Namun, dengan kekuatan Xiao Yan, dia mampu menyelesaikan sebagian besar langkah ini dengan sempurna. Yang perlu dia lakukan hanyalah menunggu waktu berlalu. 1 hari demi 1 berlalu sementara Xiao Yan fokus menggabungkan ketiga jenis api binatang ini. Dalam sekejap mata, hampir 9 hari berlalu. Setelah hampir 29 hari perjalanan, kapal luar angkasa mendekati ujung lubang cacing. Lin Yan duduk bersila di depan kapal. Dia biasanya menuangkan gelombang Douqi ke dalam perahu sebelum menggosok dahinya. Ada ekspresi lelah di wajahnya. Kontrol 1 bulan mungkin tidak melelahkan untuk Douqi-nya, tetapi itu menghabiskan banyak perhatiannya. Kita akan dapat meninggalkan lubang cacing setelah hari lain. Apakah orang ini belum selesai? Lin Yan memandang Xiao Yan, yang berada di kabin kapal. Setelah itu, dia melihat kapal luar angkasa lain yang tampak sangat bersemangat karena mereka akan tiba di tempat tujuan. Dia tanpa sadar tertawa pahit. Sepertinya dia telah menjadi tukang perahu untuk Xiao Yan selama sebulan. Akan ada riak luar angkasa yang intens saat meninggalkan lubang cacing. Xiao Yan pasti akan terganggu olehnya saat itu. Jika situasi seperti itu akhirnya menyebabkan Douqi di tubuhnya bergerak liar, itu tidak akan menjadi masalah sederhana. Lindong merenung sejenak sebelum menghela nafas dengan lembut, lupakan saja, jika dia tidak bangun sebelum kita meninggalkan lubang cacing, aku hanya bisa membangunkannya dengan paksa. Lin Yan buru-buru menguatkan perhatiannya setelah mengambil keputusan. Dia mengendalikan kapal luar angkasa dan mempertahankan kecepatan yang stabil. Perahu itu berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat menuju ujung lubang cacing.
Waktu sehari tidak terasa lama. Selama periode waktu ini, Xiao Yan masih tidak menunjukkan tanda-tanda bangun. Hal ini menyebabkan wajah Lin Dong tanpa sadar mengungkapkan beberapa kecemasan. Dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan spasial di tempat ini menjadi lebih padat. Mereka semakin dekat ke pintu keluar lubang cacing. Lin Yan sedikit mengangkat matanya. Samar-samar dia bisa melihat cincin cahaya melingkar keperakan. Lin Yan menoleh dan menatap Xiao Yan di kabin. Akhirnya, dia mengatupkan giginya, berdiri, dan berjalan menuju Xiao Yan. Tangan Lin Yan dengan cepat mengayun ke bahu Xiao Yan setelah memasuki kabin. Namun, sebelum tangannya mendarat di bahu Xiao Yan, nyala api hijau giok keluar dari tubuh Xiao Yan dengan cara seperti kilat, menembaki Lin Yan. Ekspresi Lin Yan berubah ketika dia melihat ini. Dia bisa merasakan energi menakutkan yang terkandung dalam api hijau giok. Dia menggerakkan tubuhnya, dan teknik kelincahan yang jelek dengan cepat ditampilkan. Dia menghindari api hijau giok dengan itu. Sebelum Lin Yan bisa menghela nafas lega setelah menghindari nyala api, angin panas tiba-tiba menerkam dari belakangnya. Dia menoleh ketakutan dan melihat nyala api hijau giok dengan cepat membesar di matanya. Bahkan dengan bantuan keterampilan kemampuan Lin Yan yang tidak biasa, dia akan kesulitan menghindarinya dari jarak sedekat itu. Oleh karena itu, dia hanya menyaksikan nyala api mengalir ke tubuhnya. Berhenti. Untungnya, tangisan lembut tiba-tiba terdengar di dalam kabin tepat saat api hijau giok hendak menabrak tubuh Lin Yan. Nyala api segera berhenti dengan cara yang sangat patuh. Namun, suhu panasnya menyebabkan rasa sakit yang membakar di punggung Lin Yan. Dia buru-buru melompat ke samping sebagai hasilnya. Lin Yan merasakan ketakutan yang tersisa di hatinya saat dia menatap api hijau giok setelah melompat ke satu sisi. Baru saat itulah Lin Yan mengalihkan pandangannya ke Xiao Yan, yang telah membuka matanya di beberapa titik. Dia tertawa pahit, "Kamu akhirnya bangun." Xiao Yan tersenyum dan mengangguk pada Lin Yan. Dia mengulurkan tangannya dan menarik api hijau giok ke tubuhnya. Setelah itu, dia menggosok jarinya dengan lembut, dan gumpalan api berwarna putih pucat muncul dengan suara "Ci". Gumpalan api berwarna putih pucat ini adalah hasil dari penggabungan yang sukses dari 3 jenis api binatang. Itu juga merupakan benih dari generasi baru, api pengubah kehidupan. Di masa depan, Xiao Yan harus mengandalkan hal kecil ini untuk menggunakan teratai api pemusnahan. Xiao Yan mengembalikan bibit api putih pucat ke tubuhnya dengan mata puas. Baru kemudian dia berdiri dan berjalan keluar dari kabin. Matanya mendarat di cincin berwarna perak yang sangat besar tidak jauh. Dia tanpa sadar menyeringai. Wilayah Pil, 3000 api pembakaran. Saya telah tiba.